Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rina. Oke nih, di video kali ini kita punya satu buah rekomendasi tema iOS. Jadi mana nih ya pecinta tema iOS, kalian bisa ngumpul di rekomendasi tema kali ini, karena asli tema ini keren banget. Dan tema ini lumayan viral dulu ya, banyak banget yang cari tema ini termasuk saya sendiri. Karena waktu itu tema ini kalau nggak salah hanya dalam versi MTZ dan hanya tersedia di room Cina aja. Tapi kemarin saya bisa menemukan tema ini, dan untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Tema ini lumayan keren, walaupun memang nggak tembus di beberapa sistem. Ya nanti kalian bisa kostum sendirilah dengan tema-tema yang lain untuk dijadikan kostumisasi. Yang pastinya tema ini lumayan keren. Dan biar nggak terlalu panjang durasi videonya, tapi karena di rekomendasi kali ini kita hanya punya satu buah rekomendasi, jadi kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Karena asli, walaupun untuk di bagian home screen-nya hanya minor aja untuk di bagian perubahannya, tapi ini lumayan keren, terutama untuk tampilan di bagian widgetnya. Dia widgetnya bisa kalian accept seperti widget-widget kebanyakan di tema-tema iOS waktu itu di MIUI. Karena untuk di bagian HyperOS masih jarang ya. Waktu itu aku udah menemukan, tapi itu temanya nggak secara keseluruhan kompatibel di HyperOS. Karena untuk di bagian widgetnya, kalau kalian jeli di tema ya waktu itu kita review, dia widgetnya dia terpotong ya, tapi kalau ini widgetnya full ya, ini keren. Dan keseluruhan emang nggak bisa kalian expert untuk di bagian widgetnya, tapi paling nggak bisa kalian kontak-ganti untuk tampilan widgetnya. Di sini ada banyak banget pilihan widget yang bisa kalian gunakan, dan ini keduanya juga bisa kalian kontak-ganti. Dan widget ini itu menyesuaikan hari ya. Kalau siang hari dia widgetnya berwarna putih ataupun warna terang gitu, kalau malam hari dia menggunakan widget warna dark gitu. Ini asli keren banget. Untuk icon pack pada tema ini sih sayangnya hampir menyerupai seperti icon pack standar dari HyperOS ataupun tampilan icon pack standar. Tapi ini udah lumayan keren, nggak terlalu banyak perubahan di bagian sini. Tapi untuk di bagian kotak di sini udah berubah ya. Walaupun untuk di bagian papan teleponnya ataupun kontak dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar, termasuk untuk di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Kalau untuk aplikasi pesan WhatsApp itu udah pasti absen ya. Tapi untuk di bagian setelan di sini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi ada perubahan sih, walaupun nggak terlalu ketara banget. Yang pasti untuk tampilan di bagian setelan ini, untuk susunannya dia agak sedikit lebih kerap gitu ya. Dan di sini ada border warna putih gitu untuk di bagian dalamnya. Dan separator misalnya juga warna putih kotak-kotak itu, ini ada perubahan, walaupun emang perubahannya nggak begitu ketara. Tapi ini udah lumayan keren ya. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan sampai saat ini udah awal Januari. Di Poco yang saya gunakan itu belum dapat HyperOS 2.0, walaupun di India sana udah mulai rilis untuk HyperOS 2.0. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Sayangnya untuk di bagian kontrol volume dia ada perubahan, tapi kalau kalian expert untuk di bagian kontrol volumenya, dia masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk recent app juga sama ya, di sini nggak ada perubahan. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, untuk di bagian lock screen-nya dia kerennya. Di wallpaper-nya udah aku ganti sama seperti yang ada di bagian home screen. Dan seperti biasa buat kalian yang suka dengan wallpaper yang saya gunakan di rekomendasi tema kali ini, untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi, termasuk untuk link download dari tema ini. Jadi kalian gak harus mencarinya temanya, karena kalau kalian cari di Time Store itu temanya emang nggak ada. Nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Dan seperti biasa, seperti hal layaknya tema-tema iOS, untuk di bagian sini kalian bisa kostum sendiri. Di bagian bawah sini ada dua shortcut widget khas ataupun wajib di tema iOS. Di sini juga ada fokus mode ya. Ini fokus modenya belum aku otak-atik, jadi di sini tulisannya masih Dong Tam Dao. Dan ini bisa kalian kostum sendiri, kalian bisa tulis sendiri dengan nama kalian ataupun dengan apa, kalian bisa tulisnya di bagian sini, nanti ada di bagian kostumisasi. Dan tap dua kali di sini seperti biasa. Di sini ada kostum untuk di bagian lock screen. Ada mulai pemilihan dari widget yang ada di bagian atas ini. Ini keren-keren ya. Dan ini widgetnya juga bisa kalian gonta-ganti. Ini ada banyak banget pilihan widget, ada sekitar 45 widget untuk bagian widget jamnya. Tapi kalau saya suka sih yang standar aja. Dan di bagian sini untuk widget di bagian bawah juga bisa kalian gonta-ganti. Ini juga ada lumayan banyak tampilannya. Dan untuk di bagian bawah sini, ini bisa kalian aktifkan ataupun kalian nonaktifkan. Ini tampilan untuk widget di bagian apa namanya
depth effect wallpaper ya. Bisa kalian kostum di bagian sini, bisa kalian naikkan ataupun kalian turunkan, kalian sesuaikan. Tapi kalau saya sendiri sih untuk di rekomendasi kali ini, saya masih lebih suka menggunakan widget yang seperti ini. Maksudnya wallpaper yang seperti ini tanpa menggunakan depth effect wallpaper. Nanti saya sertakan ataupun saya kasih tutorial cara menerapkan wallpaper di bagian lock screen di bagian sini ya untuk tema ini. Dan di sini ada beberapa kostum yang bisa kalian gunakan. Di sini ada background, di sini ada bawaan dari temanya. Untuk wallpaper dari bawaan temanya lumayan banyak ya, ada 12 pilihan wallpaper, 10 pilihan wallpaper, tapi ini wallpapernya lumayan keren-keren semua ya. Dan di sini ada background. Dan untuk background ini asli bawaan dari tema iOS. Di sini hanya disertakan 2 level wallpaper untuk iOS ya. Ini wallpaper yang pertama dan ini wallpaper yang kedua. Tampilannya dia hampir sama, tapi ini keren ya buat kalian yang suka ataupun ngefans banget dengan tampilan dari iOS. Kalian bisa menggunakan wallpaper yang bagian ini, level wallpaper 1 ataupun level wallpaper 2. Dan ini untuk depth effect wallpaper, dia berfungsi buat kalian yang menerapkan wallpaper di kustomisasi di bagian lock screen-nya. Untuk di bagian sini folder ya. Ini sampai sekarang foldernya aku belum tahu untuk nama dari foldernya. Buat kalian yang udah tahu, kalian bisa menulisnya di kolom komentar biar teman-teman bisa tahu ataupun bisa menggunakan folder wallpaper dari tema ini. Kalau saya sih nggak terlalu suka untuk menggunakan folder wallpaper. Atau kalau kita udah bosan dengan wallpaper yang satu, kita tinggal ganti aja wallpapernya di bagian kustomisasi. Jadi saya lebih suka menggunakan wallpaper yang di bagian depth seperti ini. Dan oke nih, sekarang kita akan masuk ke cara kustomisasinya. Seperti biasa, kalian masuk ke bagian tema. Dan ya, tema ini kalian bisa cari dengan judul Super 18. Ini temanya lumayan susah ya aku cari. Waktu itu aku cari-cari itu masih dalam versi MTZ ataupun dari Harum Cina gitu. Tapi kemarin pas aku browsing-browsing ternyata ada ya. Dan ini wallpapernya, maksudnya temanya ada link downloadnya. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk desainer tema ini Ken Bui ya. Untuk ukuran folder tema ini lumayan besar ya, 30,3 MB. Dan oke, sekarang kita keluar, kita masuk di bagian profil, kita klik di bagian kustomisasi, klik di bagian gaya kunci, kemudian di bagian bawah sini ada tombol klik itu, kalian klik di bagian kustomisasi. Ya, kalian harus memasukkan password untuk bisa mengkustomisasi tampilan di bagian lock screen. Password dari tema ini Om Hok Now. Nanti untuk passwordnya saya tulis di bagian sini ya, jadi kalian catat dengan baik ya. Dan oke, kalau kalian udah menerapkan atau memasukkan password dari tema ini, untuk fitur yang ada di bagian lock screen semuanya bisa terbuka. Dan di bagian sini kalian kostum sesuai dengan keinginan kalian ya. Ada di bagian Smart Link ataupun Dynamic Island, ini bisa kalian kostum sesuai dengan keinginan kalian. Pasti kalian lebih mahir untuk kostumisasi di bagian sini. Oh ya, buat kalian yang ingin mengganti wallpapernya, kalian klik di bagian sini ya. Di sini ada Above Wallpaper, kalian tap aja. Nah, yang ini yang PNG ya, kemudian yang ini yang JPEG. Kalau kalian menggunakan wallpaper yang depth effect wallpaper, kalian gunakan yang PNG yang di bagian atas. Untuk kalian yang nggak menggunakan depth effect wallpaper ataupun wallpaper single, karena untuk depth effect wallpaper dia wallpapernya terbagi dari 2 bagian ya, yang udah dihapus backgroundnya sama yang masih original. Kalau kalian masih lebih suka menggunakan wallpaper yang seperti saya tanpa ada efek depth effect wallpaper, kalian cukup menggunakan background image below. Dan di bagian sini langsung kalian tap aja seperti ini, kemudian pilih di bagian galeri. Nah, kemudian kalian masukkan wallpaper yang ingin kalian gunakan. Maka secara otomatis nanti wallpapernya akan terpasang di bagian lock screen seperti ini. Gimana kalau menurut kalian? Lumayan simple tapi lumayan keren juga ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.